Oke, halo, perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya sendiri Muhammad Fajar Prihantoro dan teman saya Bernama Umul Jihad. di sini kami akan melakukan wawancara atau seperti ngobrol dengan salah satu pegiat gym yang dulunya juga dia itu kalisteknik lalu pindah ke gym, dan dia tuh sekarang udah menjadi kayak gym tuh kayak gaya hidup sendiri gitu, gaya hidupnya dia sendiri. Nah, jadi kami akan mengungkit tentang apa sih itu kalisteknik dan gym, jadi bagaimana pengaruhnya untuk gaya hidup di masyarakat urban muda. Ya, baik, sekarang kita sudah bersama narasumber. Ya, kita akan membahas apa itu kalisteknik, apakah sudah menjadi gaya hidup di masyarakat muda sekarang. Ya, sekarang kami akan memperkenalkan narasumber kita. Ya, silakan. Ya baik, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Caksono dari Fakultas Ekonomi dari kampus Universitas Negeri Semarang. Ya baik, ini Lutfi sendiri itu penggiat gym yang dulunya juga olahraga kalisteknik. Sebelum memasuki materi kita, ya kita akan tanya-tanya dulu nih, menurut Lutfi sendiri dulu tuh olahraga kalisteknik kayak apa? Olahraga kalistenik itu merupakan olahraga yang dilakukan oleh beban berat badan kita sendiri, yaitu contohnya kayak pull up, push up, dips dan lain-lain sebagainya kayak itu. Kalau dibandingkan dari orang gym, kalau orang gym itu kan badannya, kalau orang gym yang badannya yang gede-gede pasti dia pakai suplemen ya. Yeah. Kalau saya sendiri cuman ngatur pola makan aja gitu. Jadi kalau dibandingkan badan orang calisthenics dengan badan orang gym, lebih kering, lebih cutting ya kan. Dua badan tuh ada dua jenis, jadi ada bulking sama ada cutting. Kalau cutting tuh fatnya di bawah 10%, jadi badannya itu kayak bener-bener kering. Kalau bulking tuh masih ada fatnya, jadi badannya keker, cuman abs-nya itu nggak seberapa jadi kayak gitu. Jadi perpindahan dari kalisteknik ke gym itu apa sangat terasa di tubuh Lutfi sendiri atau gimana? Iya terasa, karena kalau olahraga calisthenics itu kan dilakukan oleh beban berat badan sendiri. Contohnya kayak push up, waktu kita main push up itu kan kita mainnya misalnya nih regular atau diamond push up nih, 3 set. Nah waktu melakukan push up itu kita bisa melakukan 3 set dengan 30 reps. Misalnya saya kuatnya 30 reps dalam 3 set itu. Sedangkan pas waktu kita pindah ke gym, kita beban kalau orang gym bilangnya weightlifting ya. Weightlifting itu orang yang bisa ngangkat beban banyak. Jadi orang calisthenics yang kuat 30 reps push up belum tentu dia bisa bench press kuat 20 kilo atau di atasnya lebih, seperti itu. Sedangkan juga sama kayak orang gym juga yang bisa bench press di atas 20 kilo, kalau dia adu push up nih sama calisthenics pasti bakal kalah juga. Ya hitungannya semua orang punya kelebihan masing-masing lagi. Ya, selanjutnya tuh gimana sih dulu kenapa bisa pengen ikut gym gitu? Apa ada motivasi sendiri atau ada pengalaman apa gitu? Apa diajak sama teman atau kakak kamu atau siapa lah? Ya ada. Dulu awalnya awal nih ya. Iya. Saya jadi calisthenics karena saya dulunya bosen dengan badan kering ya. Jadi badan kurus, saya kayak merasa badan saya tuh jelek aja gitu. Saya lihatnya badan jelek aja, terus akhirnya saya kayak termotivasi untuk ikut calisthenics. Jadi mulai dari situ saya mulai join waktu saya masih di Surabaya tuh saya join ke kayak klub namanya Venom. Jadi itu orang-orang calisthenics di situ semua, tempatnya di Kota Surabaya. Jadi latihan pull up, push up, dips semuanya saya latihannya sama mereka. Jadi kalau awal pindah ke gym ini waktu saya di Semarang, karena saya kalau jadi calisthenics di Semarang juga ngikutinnya agak susah karena tempatnya lumayan jauh juga gitu. Jadi saya sekarang lebih cenderung ke gym. Di gym juga ada alatnya buat pull up sama dips juga. Untuk keuntungan sendiri mengikuti olahraga kalisthenics selain kita pasti tubuhnya sehat, itu apa aja? Kalau gym itu kan
pasti orang mikirnya buat kesehatan Iya. tubuh. Di samping kesehatan tubuh pasti buat ngebentuk masa otot. Ngebentuk masa otot pun itu juga gak segampang yang orang kira. Ini misalnya saya punya teman, dia udah nge-gym sebulan, berat badannya awalnya 50 kg. Setelah dia nge-gym sebulan, dia melalui progres, yaitu dia ingin bulking karena badannya dia kurus. Yang saya bilang tadi, yang awalnya orang yang kurus itu lebih sulit buat membentuk badan. Jadi orang gemuk, dari gemuk ke badan jadi itu lebih gampang karena ngebangun masa otot lebih sulit daripada ngancurinnya. Jadi orang gemuk kan kayak misalnya nih bangunan itu kalau orang gemuk tuh bayangin bangunan itu kayak dirobohnya mudah. Nah, sedangkan orang kurus harus ngebangun, bangunnya itu butuh proses lebih lama lagi. Nah, untuk yang tadi saya bilang, yang teman saya yang progresnya itu sebulan dia bisa nambah 8 kg, itu pun juga belum tentu masa otot. Itu dia nambahnya fat. Karena setiap orang selesai nge-gym, dia nafsu makannya bertambah karena metabolismenya tubuh berjalan. Kayak Lutfi dari tadi yang kita bicarakan kan keuntungan sama manfaat gym sama kalisteknik kan. Sekarang kita mau tanya nih, kayak gimana sih perbedaannya dari dulu kan jarang olahraga banget tuh, terus semenjak kenal gym kan jadi gaya hidup sendiri, itu gimana rasanya? Kalau dari badan saya dulu kurus nih, ada fotonya. Boleh tuh. Seperti apa tuh bro? Wah, banget ini mah. Kurus banget ya. Ya, nah ini badan saya yang sekarang kayak gini. Kelas. Oh iya, bagus tuh. Nah, dari perbedaan saya sendiri pas waktu calisthenics ya, kalau calisthenics itu kan lebih ke fisik, jadi kayak kita ambis buat ngebentuk badan, jadi lebih ngebanyakin fisik ya. Jadi kita kayak lebih olahraga terus tuh kayak ketergantungan. Jadi kayak kalau badan kita nih misalnya kayak setiap harinya gerak terus, gerak. Kayak misalnya kita berhenti, kita tuh kayak ngerasa ada yang kurang aja gitu. Jadi kayak badan kayak kadang ngerasa pegel padahal nggak ngapa-ngapain, rebahan di kasur doang kan kadang juga capek gitu kan ya gitu. Terus gaya hidup dari waktu nge-gym juga, awalnya gua nge-gym cuman bertiga doang sama teman gua. Terus awal-awal nge-gym tuh, setelah lama nge-gym, kita bisa lebih banyak kenal orang di gym, orang baru di gym, kenalan, ngobrol sebagainya. Terus kayak misalnya kayak kita main apalah di gym, misalnya ada yang gerakan yang salah, jadi kita nggak usah takut. Orang-orang di gym tuh orangnya, menurut saya itu orangnya care semua. Jadi kayak ini salah, ini gerakannya yang benar seperti ini. Jadi nggak usah takut pergi ke gym karena orangnya bakal ngebenerin apa yang gerakan kita mau yang kita lakuin. Jadi terlepas dari gaya hidup, untuk olahraga gym kalisteknik itu buat gaya hidup masyarakat muda itu sangat bagus. Jadi dimana kita dapat berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Iya. Nah, jadi kita Bisa dapat kenal orang baru, nambah wawasan juga kan. Ya. Orang yang udah lama di gym. Ya, ini bisa dicoba untuk kita yang masih usia muda untuk berolahraga. Meningkatkan badan kita dengan cara olahraga kalisteknik sendiri. Tanpa kan olahraga kalisteknik sendiri kan cuma membutuhkan berat badan kita sendiri gitu loh, tanpa adanya alat. Dan untuk Lutfi sendiri ada pesan kan untuk nanti yang akan menonton video kita, Untuk para kaum remaja-remaja yang ingin yang masih malas-malasan lah gitu, bodo amat dengan postur tubuh Gitu. Semua tergantung dari inisiatif orang itu sendiri. Kalau orangnya mau jalan, ya pasti bisa. Semua tergantung sama konsisten masing-masing ya kalau menurut saya gitu. Kalau saya dulu kayak ngeliat nih di kaca, wah badan kurus banget nih, pengen nambah berat badan dan lain sebagainya. Jadi kayak termotivasi tuh timbul dari diri sendiri. Jadi kayak konsisten, ngatur pola makan, latihan dan sebagainya itu dari diri sendiri,
bukan dari orang lain. Kalau kita dari paksaan dari orang lain, kita nggak bakal bisa buat membentuk badan. Ya awal olahraga memang buat kesehatan menurut saya. Kalau badan bagus mah bonus. Jadi bagus nih untuk kita yang ada di usia muda. Selain kita bisa membentuk badan, kita juga dapat menjaga kesehatan kita, serta kita dapat terjun ke lingkungan sosial di gym tersebut. Terima kasih Lutfi untuk waktunya. Oke. Kami cukupkan ya. Ya oke, sama-sama. See you. Bye bye.